Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan juga etos kerja. Mari bersama-sama kita belajar tentang ketiga hal tersebut, yaitu taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Ini adalah materi tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, serta etos kerja pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11. Untuk itu mari kita awal dulu dari pengertian taat aturan itu sendiri. Kita masuk pada subbab taat aturan. Taat memiliki arti tunduk baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah ataupun kepada aturan, tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Nah, jadi itu adalah taat serta pengertian dari aturan. Jika digabungkan maka taat pada aturan memiliki arti sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan aturan, bahwa aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk aturan agama atau syariat yang bersumber terdapat pada Al-Qur'an. Kemudian aturan yang berikutnya yang di bawahnya adalah aturan Nabi dalam bentuk sunnah-sunnah Nabi, ya, hadis dan lain sebagainya. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik itu pemerintah negara, daerah maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin dalam keluarga. Ini adalah keharusan taat, ya. Selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi, Islam juga memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin. Jadi orang yang taat kepada pemimpin itu juga bagian dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin selama tidak maksiat, ya, akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Kemudian apa konsekuensinya ketika kita tidak menjalankan taat aturan itu sendiri? Maka ketika kita melanggar peraturan atau tidak taat kepada aturan, konsekuensinya adalah kita mendapatkan sanksi. Ya, sanksi itu seperti dosa ketika kita melanggar aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hukuman ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah dalil tentang taat aturan, ya. Ini adalah surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentaati aturan, baik itu aturan mentaati perintah Allah, Nabi atau Rasul serta ulil amri atau pemimpin. Taat pada ulil amri memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, bentuk taat kepada pemimpin, kepada ulil amri itu adalah bentuk taat kepatuhan kita kepada Allah dan Nabi. Berdasarkan perintah dalil ini, ya. Apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulnya, tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Kalau ada ulil amri, ya, atau pemimpin yang memerintahkan atau membuat aturan yang melanggar syariat, maka kita wajib untuk menolak atau dibenarkan untuk tidak taat, ya, karena melanggar syariat aturan Allah dan Nabi.
Yang ini adalah kandungan isi berkaitan dengan surat An-Nisa tadi. Bahwa surat tadi menjelaskan tentang perintah Allah dalam taat kepada aturan, baik aturan Allah, Rasul maupun aturan kenegaraan dan ulil amri. Ya, perintahnya sangatlah jelas untuk taat. Akan tetapi taat kepada Allah kemudian Rasulnya adalah mutlak, baru kemudian kepada ulil amri. Bahwa kandungan isi surat An-Nisa tadi ketika disimpulkan menjadi 3 isi, yaitu mematuhi perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangannya, mematuhi pemimpin, tetapi apabila terjadi perselisihan maka dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Yang ketiga, mematuhi pemimpin, tetapi apabila bertentangan dengan Al-Quran dan hadis maka tidak usah ditaati. Yang berikutnya teman-teman, ini adalah berkaitan dengan makna atau maksud dari ulil amri itu sendiri. Nah, ulil amri ini bisa dijelaskan dalam beberapa pendapat. Ya, kita bisa lihat di sini pendapat dari Al-Mawardi, pendapat dari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, kemudian pendapat Ahmad Mustafa. Yang terakhir adalah kesimpulannya, yaitu bahwa pemimpin itu diantaranya adalah pemimpin negara, pemimpin di masyarakat, hingga pemimpin keluarga. Nah, kita bisa melihat makna ulil amri dari beberapa pendapat tokoh ini. Hikmah dan penerapan. Ketika kita menerapkan atau melaksanakan taat aturan ini, patuh pada aturan ini, hikmah yang bisa kita ambil adalah sebagai berikut. Ya, di antaranya hati dan pikiran menjadi tenang. Ya. Tidak akan ada waktu yang terbuang. Ya. Kemudian akan mendapat keutamaan pahala di sisi Allah dan seterusnya. Nah, ini saya hanya menuliskan 6 saja. Ada banyak hikmahnya tentunya. Kemudian bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Yang paling jelas adalah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya di waktu lapang maupun sempit. Sampai tidak mencari pembenaran apabila kita melanggar aturan, ya. Ketika kita melanggar aturan, suatu aturan kita langgar, kemudian kita mencari alasan-alasan untuk pembenaran atas pelanggaran yang kita lakukan. Yang kedua adalah submateri yang kedua tentang kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi artinya aktivitas manusia untuk mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Ya. Ini ya kompetisi, ya. Contohnya balapan, ya itu kan saling mengalahkan antara satu orang dengan orang lain. Itu bagian dari kompetisi juga, dan kompetisi yang lainnya tentunya. Jadi kompetisi dalam kebaikan yaitu perbuatan manusia dengan tujuan mengalahkan orang lain dalam hal kebaikan atau hal yang positif. Kompetisi dalam kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yaitu berlomba-lomba untuk akhirat, ya, bukan untuk duniawi, dan dilakukan dengan ikhlas, bukan karena pujian orang lain. Ini yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu mengapa kita harus berlomba dalam kebaikan? Ada beberapa alasan kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita bisa lihat di sini, melakukan kebaikan tidak seharusnya ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Maka itu tadi, kita harus berlomba-lomba secepatnya ketika ada kesempatan melakukan perbuatan baik, laksanakan, kerjakan sebelum orang lain mendahului kita untuk berbuat baik. Ya. Kesigapan melakukan kebaikan harusnya didukung dengan kesungguhan. Jadi kalau kita siap melakukan kebaikan tapi tidak sungguh-sungguh, ya jadinya nanti-nanti, mengkondisi begitu kan, ditunda-tunda akhirnya. Ya. Ini mengapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang berikutnya, dalil kompetisi dalam kebaikan ini termaktub salah satunya pada surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa'a Allahu la
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ya, ini dalil tentang kompetisi dalam kebaikan. Kata kuncinya adalah berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ya. Hikmah, kita memiliki sifat kompetitif, ya, di antaranya menumbuhkan rasa cinta pada ajaran agama Islam sampai menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta menimbulkan rasa ikhlas dalam hati. Nah, kita berbuat baik, ya, bisa melakukan perbuatan baik. Lalu kriteria apa sih perbuatan baik yang kita lakukan itu termasuk baik, gitu kan? Kriterianya apa perbuatan baik itu? Yaitu diantaranya adanya niat yang ikhlas untuk mencari ridho Allah, ya, benar dalam pelaksanaannya sesuai tuntunan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, bertujuan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan perilaku mulia kompetisi dalam kebaikan yang perlu dilestarikan. Ini ada 9, ya, diantaranya bersegera dalam mengerjakan amal soleh, ya, tidak menunda-nunda. Ya. Ada berbagai macam, ya. Yang berikutnya ada selalu mengajak kepada kebaikan, ya, senantiasa berbuat baik kepada orang lain dan tolong menolong, serta ketika mendapatkan keberhasilan tidak tinggi hati, ya. Ketika mendapatkan kekalahan, ya, sportif, ya, dan berserah diri kepada Allah dan tawakal, percaya bahwa, ya, setiap yang terjadi itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah etos kerja. Rekan-rekan sekalian, bahwa etos kerja adalah semangat kerja dengan bersungguh-sungguh yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok untuk memberikan sesuatu yang bermakna dalam mencapai tujuan. Nah, sudah menjadi kewajiban manusia, ya, sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya, tentunya berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan itu. Nah, ini juga manusia harus seimbang, ya, sebagai muslim terutama harus seimbang antara kepentingan kebutuhan dunia dan juga kepentingan akhirat. Nah, untuk menyeimbangkan itulah seorang muslim wajib untuk bekerja. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik, biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Ya. Ini adalah dalil etos kerja. Ya. Ini adalah dalil tentang etos kerja. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Masa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Perintahnya jelas, saudara-saudara sekalian, bahwa perintah untuk bekerja, bersemangat dalam bekerja. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya. Allah pasti akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah dengan membawa amal perbuatan yang sudah dilakukan di dunia. Nah, dari ayat tadi juga bisa kita ambil hal yang baik, yaitu bentuk perilaku mulia, etos kerja yang perlu dilestarikan. Meyakini bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang diinginkan, kan gitu. Melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan terakhir adalah hikmah dari etos kerja itu sendiri. Kerja keras, pantang menyerah pasti mendapatkan atau mempunyai hikmah yang luar biasa. Ada banyak pasti, dan di sini saya hanya menuliskan 7 hikmah dari etos kerja. Mulai dari dapat bersikap mulia yang mencerminkan perilaku etos kerja tinggi. Ya. Dapat bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal. Ya. Sampai senantiasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan.
Nah, teman-teman di sini nanti juga bisa mencari hikmah yang lain dari etos kerja itu sendiri. Mungkin berdasarkan pengalaman pribadi ya. Tentu banyak hikmah yang bisa didapatkan ketika kita mempunyai spirit etos kerja yang bagus, yang baik, yang luar biasa. Demikian tadi sedikit penjelasan mengenai materi tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan juga etos kerja. Terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.